Majid, kok jarang lagi telepon sama Cica? Kenapa, nak? Iya, Mah. Dia gak mau ku telepon. Entah kenapa. Majid juga bingung. Dasar anak tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Apakah istriku baik-baik saja? Aku menangis bukan karena perlakuan ayahku, tapi karena mereka tega memaksaku untuk menikah dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, Cica mengaku bahwa ia tidak mencintai Majid. Cica hanya terpaksa menikahi Majid. Pernikahan ini dilakukannya karena perjanjian antara ia dengan ayahnya. Bagaimana reaksi Majid? Selamat mendengarkan serial Podcast Story Madinah Part 3. Tentang ayahmu, sayang. Aku berharap kamu bisa memberikannya kesempatan lagi. Aku yakin hijrah dari hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh dukungan, teman, dan keluarga yang mengingatkan setiap hari. Harus memutus semua jalan yang mengarah ke perbuatan-perbuatan itu. Bahkan mungkin butuh hijrah ke tempat lain jika memang sangat dibutuhkan. Jadi, aku berharap kamu bisa memberi kesempatan lagi kepada ayahmu. Kemudian aku memintamu, kalau memang dulu kamu menerima aku karena ada kesepakatan itu, sekarang mulailah kamu meniatkan karena Allah. Aku yakin, kalau kamu melakukannya karena Allah, Allah tidak akan membuatmu kecewa. Manusia sangat bisa membuatmu kecewa, tetapi Allah tidak akan. Aku bingung mau bilang apa. Terima kasih sudah mau curhat dan terbuka sama aku. Semoga Allah bukakan hati kita untuk saling mencintai. Aku tuh orangnya gak mudah buka hati ke orang. Aku gak mudah suka sama orang. Iya, tapi kita sudah menikah. Dan aku tidak mau kamu bermudah-mudah untuk melepas ikatan. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan hubungan ini. Semoga nanti kalau aku sudah di Indonesia, hubungan kita lebih baik lagi. Ya, terserah kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Terima kasih sudah mau terbuka sama aku. Aku pamit dulu ya. Ada kelas dan dosennya sudah datang. Ya. Hari itu, Majid mengikuti kelas kuliah dengan pikiran yang terusik hebat. Segala macam perasaan bercampur pada diri Majid usai mendengarkan pengakuan Cica. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa akan mengalami hal seperti ini di awal-awal pernikahannya yang kini terasa di ujung tanduk. Sejak awal Majid memilih Cica sebagai istrinya, Majid nekat masuk ke keluarga Cica dengan harapan bisa membawa perubahan pada mereka yang sebenarnya masih ada hubungan darah dengan keluarga Majid. 2 malam lamanya, Majid tak kuasa untuk terlelap. Ia tak bisa tidur. Benaknya terus-menerus bekerja. Tubuhnya terjaga memikirkan permasalahan rumah tangga yang ia hadapi. Tak mudah bagi Majid, terlebih ia juga tengah menghadapi perkuliahan yang terbilang sulit, yakni mata kuliah tafsir mahasiswa tingkat akhir. Dalam diri Majid, terbesit rasa ingin berhenti dari perkuliahan, segera pulang dan hadir langsung di hadapan Cica. Ia nyaris kehabisan ruang untuk berpikir jernih. Tak putus doa Majid meminta petunjuk, sembari kembali berusaha mencari solusi atas persoalan yang menimpanya. Majid tetap berusaha untuk belajar dan bersabar menghadapi Cica, dibantu oleh ibu mertua untuk mencari jalan keluarnya. Ibunda Cica sampai memanggil seorang ustadz
untuk meruqyah Cica. Khawatir barangkali Cica terkena sihir atau semacamnya. Ibunda Cica juga menemui teman dekat putri sulungnya itu sembari mencari informasi apakah Cica masih berkomunikasi dengan Tony atau tidak. Nyatanya, Cica tidak disihir. Kabar dari kawan dekatnya pun menyebutkan bahwa ia tidak berkomunikasi dengan Tony. Meski belakangan, Majid tahu bahwa istrinya itu masih menjalin hubungan dengan Tony, bahkan setelah mereka menikah. Majid semakin tak nyaman mendapati Cica yang secara tidak langsung melalui media sosialnya menunjukkan keinginan untuk kembali pada Tony. Suami mana yang tidak terusik mendapati sang istri merindukan laki-laki lain? Majid lantas memutuskan untuk bercerita pada ibu perihal rumah tangganya. Sabar ya nak. Insya Allah ibu dan nenekmu pasti akan membantu agar kamu bisa berdamai lagi dengan Cica. Semoga Cica dilembutkan hatinya untuk menerima nasihat ibu dan nenek. Iya Majid, kamu tidak perlu khawatir. Ada nenek dan ibu yang akan mengurusmu di sini. Perbanyaklah berdoa dan fokus pada kuliahmu di sana. Iya Bu, Nek. Oh iya, Majid minta tolong untuk merahasiakan masalah ini pada ayah. Majid khawatir ini akan menjadi beban pikiran ayah yang memang sedari awal kurang menyetujui pernikahan Majid dan Cica. Iya, ibu setuju dengan keputusanmu ini. Kembalilah belajar nak dan fokuslah pada perkuliahanmu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Terima kasih Bu, Nek. Majid izin menutup telepon karena sudah waktunya murojaah. Iya Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun apa daya, usaha ibu dan nenek Majid nyatanya belum membuahkan hasil. Jangankan video call, ditelepon oleh Majid saja Cica masih tidak mau. Keduanya hanya saling berbalas chat. Namun, jangan dikira isinya berupa obrolan romantis atau semacamnya. Bahkan, beberapa kali Majid dan Cica berdebat melalui chat, sesuatu yang sangat tidak Majid sukai. Menurutnya, akan lebih baik jika sesuatu persoalan dibahas melalui telepon, terlebih jika bisa bertemu langsung. November 2018 berlalu dengan sangat alot. Majid mulai memikirkan berbagai kemungkinan apakah dia dan Cica harus berpisah. Terlebih pada hari itu, mata pelajaran kuliah tengah membahas tafsir Juz 28 Surat At-Talaq ayat 6 mengenai perceraian yang semakin mewarnai pikiran Majid. Dalam menjatuhkan talak, seorang suami tentu harus memikirkan dan memutuskannya dengan penuh kesadaran. Tak boleh juga menjatuhkan talak dengan niatan menyakiti istri, sebab Islam melarang kita untuk menimbulkan keburukan pada orang lain. Setelah berpikir matang-matang, Majid akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Cica. Sayang, aku mau bertanya sesuatu. Tanya aja. Kamu benar-benar serius mau melanjutkan hubungan ini atau gimana? Mau serius atau tidak serius, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini bukan pacaran, tapi kita sudah menikah. Iya, aku tahu. Tapi kamu kan tertekan.
Jadi, bagaimana menurutmu? Ya aku nggak tahu. Aku capek punya masalah terus-menerus. Aku mau tanya, kamu benar-benar serius mau melanjutkan pernikahan ini atau bagaimana? Jujur saja, tidak mengapa. Iya kan kamu tahu kalau aku melakukan ini semua karena paksaan dari keluargaku. Jadi, Ya kamu tahu kan kalau aku terpaksa melakukan semua ini. ya sudah, kamu pikirkan saja dulu. Cica sungguh tidak mencintai Majid, bahkan setelah mereka melalui beberapa bulan menikah. Bagi Cica, suaminya itu terlalu kaku, egois, suka memaksa, dan tidak berpenampilan menarik. Meski dalam lubuk hatinya, Cica tahu Majid adalah laki-laki baik, terlalu baik malah. Tapi cintanya pada Tony menutup semua kebaikan itu. Ditambah kekecewaan pada ayahnya, ibunya, juga keluarganya sendiri, menjadikan kemarahannya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Cica menghubungi Majid lagi setelah beberapa hari ia mencoba berpikir jernih. Kalau kamu mau ceraikan aku, silakan saja. Kamu serius? Sudah benar-benar mempertimbangkan ini? Loh, bagaimana menurutmu kalau kamu punya istri yang tidak suka dan tidak cinta sama kamu? Aku khawatir ini emosi sesaat saja. Pertimbangkan lagi baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Majid masih memberi ruang bagi Cica. Majid tahu betul istrinya itu pun masih labil, terlebih di usianya yang masih sangat muda. Jadi, kamu masih mencintai Tony? Iya, aku masih mencintai dia. Bahkan ketika aku mau menikah, aku masih berpacaran dengan dia. Baru sampai hari H, aku memutuskan hubungan dengan dia. Majid terpukul, tapi ia berusaha memegang kendali atas diri dan emosinya. Aku benar-benar mencintai dia. Hanya saja keluargaku menolaknya karena faktor ekonomi. Aku masih mau kembali padanya. Oke, cukup. Sekarang aku minta kamu pertimbangkan lagi tentang lanjut atau tidaknya hubungan ini. Jangan lupa untuk sholat istikharah dan cobalah minta nasihat kepada orang yang kamu kenal. Iya, Aku akan memberikan keputusan nanti ketika aku sudah pulang ke Indonesia. Aku tidak akan memutuskan ketika aku masih di Madinah. iya terserah kamu. Di malam harinya, Cica kembali menghubungi Majid. Aku hendak menarik kata-kataku dan ingin melanjutkan pernikahan denganmu. Tapi ini bukan karena aku mau memperjuangkan pernikahan ini atau karena aku mencintaimu. Tapi karena aku baru saja diceramahi oleh orang tua dan nenekku. Mereka memaksaku untuk melanjutkan pernikahan denganmu. Aku nggak mau kamu dipaksa. Aku mau kamu memikirkannya. Majid tak pernah mendambakan pernikahan yang dibangun di atas pondasi keterpaksaan. Tidak pernah. Pernikahan adalah sesuatu yang suci yang harus dilakukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Keterpaksaan hanya akan menyakitkan pada akhirnya. Bukan hanya menyakitkan untuk Cica, tapi juga menyakitkan bagi dirinya sendiri. Keesokan paginya, Cica kembali mengabarkan Majid. Aku sudah memutuskan untuk berpisah saja. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan memberikan waktu 1 bulan.
hingga aku pulang ke Indonesia. Insya Allah akhir Desember ini. Ya, Majid memutuskan untuk pulang pada akhir Desember 2018. Baginya, masalah itu harus segera diselesaikan dengan jelas. Tiket akhir tahun tentu sangat mahal dan tidak seperti harga normal biasanya. Tapi, apalah arti harga tiket pulang dibanding dengan kehidupannya? Majid tahu bahwa keputusannya untuk pulang adalah bagian dari tanggung jawab serta resiko yang harus ia terima. Ia harus bertanggung jawab supaya masalah ini tidak semakin besar. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Majid dan Cica? Akankah selama sebulan waktu yang diberikan Majid bisa meluluhkan hati Cica untuk mencintai Majid? Nyalakan lonceng Maskana Media YouTube channel untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen untuk menyemangati kami membuat konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.